Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'du. Sahabat Al-Fatih, alhamdulillah hari ini kembali bersama Parian di program Al-Fatih Jelajah Negeri. Dan kali ini kita masuki konten bincang alumni. Nah, Parian sudah berada di gedung ya. Nanti kalian bisa lihat gedungnya. Gedungnya gedung kampus ya. Dan ini ada di Kota Semarang ya. Kampus apa? Kampus Politeknik Pekerjaan Umum. Mungkin kalian sudah nggak sabar dengan siapa sih alumni yang akan kita undang ya, atau kita bareng-bareng ngobrol. Nah, ini dia. Kita sambut langsung saja Kak Faras dan Kak Musli. Assalamualaikum sahabat Al-Fatih. Waalaikumsalam. Oke, ini dia Kak Faras dan Kak Musli. Gimana kabarnya Kak Faras dan Kak Musli ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Ini kita beneran lagi di Semarang ya? Oh iya dong. Kampusnya siapa ini? Kampus kita. Oh, kampus kita. Oh, kampus kita, bukan kampus Pak Abbas ya? Ya kan sekarang kita jadi mahasiswanya. Bisa aja. Oke, sahabat Fatih, alhamdulillah udah ada dua kakak-kakak kita ini ya. Yang satu Kak Faras dan Kak Musli. Beliau ini adalah alumni SD ITL Fatih 1 dan juga alumni SMP ITL Fatih 1. Oke, sahabat Fatih, mungkin langsung aja ya ke konten kita ini. Udah nggak sabar kayaknya sahabat Fatih pengen ngobrol sama Kak Faras dan Kak Musli. Jadi boleh dong tolong diceritain nih, siapa dulu nih ya, Kak Musli atau Kak Faras, gimana sih prosesnya bisa nyampe di Politeknik Pekerjaan Umum? Coba nih. Oke, saya dulu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, mungkin perjalanan ke sini ke Politeknik Pekerjaan Umum juga cukup panjang. Saya udah pernah mendaftar di beberapa universitas dan alhamdulillah sampailah tujuan saya ke Politeknik Pekerjaan Umum ini karena memang saya memiliki niat dan juga keinginan untuk bergerak di bidang sipil gitu kan. Dan saya juga memang interest gitu kan dengan pembangunan-pembangunan gitu kan, entah pembangunan jalan, jembatan, ataupun pembangunan yang lain gitu Pak. Jadi itu alasan besar saya yang menuntun saya bisa akhirnya berlabuh di Politeknik Pekerjaan Umum. Kalau Kak Faras jurusannya apa sih? Saya ada di D3 Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan. Oh, konstruksi jalan dan jembatan. Betul, ya? Pak. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, kalau Kak Musli? Kalau saya paling tidak berbeda jauh dengan Kak Faras di sini. Nah, isinya pokoknya terus berjuang, terus bertekad, dan jangan lupa selalu berikhtiar pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah tuh bakal ngasih yang terbaik kok buat kita. Jadi udah santai aja, tinggal jalanin aja, ngalur lah bahasanya. Boleh ya. Ya, tapi ngalir tetap harus ikhtiar ya. Nah, itu apalagi ya, berdoa. itu yang paling penting sih, Pak. Oke. Kalau motivasi atau apa sih bahasanya sih, cita-citanya sih sebenarnya apa nih? Kalau dari kamu sendiri dulu masuk ke sini. Saya masuk ke sini. Ini karena di sini alhamdulillah kita pembangunan. Jadi kan kita membangun sesuatu yang bermanfaat buat orang-orang kan. Nah, mungkin cita-cita saya ingin membangun sesuatu yang isinya tuh bukan hanya bangunan aja, dan itu bisa bermanfaat untuk orang-orang dan positif lah buat sekitar. Oh gitu. Kalau kamu sih jurusannya apa sih? Kalau aku jurusannya jurusan teknologi konstruksi bangunan gedung. Nah, ntar aku yang bakal bangun gedung-gedung itu. Masya Allah, bangun gedung. Kalau Kak Faras? Iya. Motivasinya masuk ke sini? Motivasinya ya tentu karena tadi niat dan tekad yang kuat ya Pak. Kita mau masuk ke sini, even ada tantangan itu kan sulit kan pasti ya setiap mata kuliah segala macam. Tapi ya kita jalanin berbekal dari tekad saya tadi buat kuliah dan sebagai bentuk tanggung jawab saya sama orang tua yang udah menguliakan saya sini. Jadi saya harus benar-benar, dan semoga nanti di masa depan saya bisa menjadi engineer yang cerdas, yang bijak, dan juga bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin. Masih inget nggak tagline Al-Fatih? Cerdas, ceria, dan bertakwa. Iya nggak? Masih stay terus ya sampai Insya Allah. Sampai terus ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Al-Fatih ya, luar biasa kita ini dari berawal dari tujuan yang mulia gitu kan, ingin memperbaiki pembangunan Indonesia, luar biasa mulia banget, luar biasa nih ya. Nah,
kira-kira kalau Kakak Musli dan Kak Faras ini selain kuliah apakah ada aktivitas lain di kampus? Boleh diceritain dong, selain kuliah apakah cukup kuliah aja? Apakah ada aktivitas lain gitu ya kan? Boleh dari saya nih? Boleh sih ya. Oke. Nah, untuk saya sendiri, selain dari jadwal perkuliahan, saya juga alhamdulillah ikut UKM dan kemarin tuh sempat ikut UKM basket dan emang di sini tuh wah jago-jago Pak. Oh gitu. Di sini jago-jago. Ngomong-ngomong UKM itu singkatannya apa, Kak Musli? Unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa. Ya. Kalau di sekolah ekskul kali ya. Betul Ekskul. sekali. Sahabat Al-Fatih ya. Jadi apa UKM-nya? Basket. Basket, ya. Oke. Ada lagi? Untuk sekarang situ, cuma tapi ya karena kita berusaha untuk menjadi mahasiswa yang terbaik, jadi untuk satu aja gitu. Jadi kita hanya berfokus pada satu titik aja sih. Fokus satu titik ya. Luar biasa. Kalau Kak Faras? Kalau saya mungkin agak melenceng dari Musa ya, mesti fokus pada satu titik gitu kan. Kayak Asian Games 2018, terus fokus satu titik, kayak itu lah gitu kan. Kalau saya mungkin lebih banyak gitu ya. Saya tuh pertama masuk ke sini saya ikut UKM band. Sebenarnya cita-cita, iya sebenarnya pengen saya musik. Betul. Oke. Pengen saya tuh diajarin belajar main keyboard. Oh, dia. Kan biar bisa main cover-cover sendiri gitu kan. Nah, tapi sampai sini suruh audisi malah jadi vokalis. Oh, iya. Nah, terus kayak aduh vokalis deh gitu kan. Bosen saya. Bosen ya? Udah capek gitu kan. Udah capek. Yang pertama ikut UKM band, Pak. Terus di semester kedua ini agak hijrah dikit karena di UKM band udah banyak pesaingnya jadi saya tersingkir gitu kan. Sedih banget ya. Nah, jadi saya ikut UKM paduan suara. Alhamdulillah. Sama itu nyanyi-nyanyi juga. Iya, tapi kan dia bareng gitu kan. bareng. Jadi kalau maju satu salah semua. Malunya bareng-bareng gitu kan. Nah, itu tuh alhamdulillah tapi sekali ikut padus langsung disuruh perform, langsung bisa perform gitu kan. Ada kampus juga support banyak dari wardrobe semua disediain, ada pelatih, ada pokoknya banyak semua disediain. Jadi di situ bikin saya pribadi semangat gitu kan buat latihan. Dan selain itu saya juga ikut ini badminton. Teman-teman suka badminton kan, teng-teng gitu kan. Nah, itu setiap hari Selasa dan Kamis tuh ada badminton sore gitu. Tapi walaupun saya suka bolong-bolong juga gitu kan. Tapi itu ikut buat apa ya, refreshing aja sih Pak. Soalnya Bener. di balik kegiatan kita yang padat kuliah gitu kan. Betul. Jadi mesti ada balancing antara olahraga, main dan belajar. Terus akhir-akhir ini saya juga ikut gateball. Mungkin ini masih baru, kita masih agak Gateball apa itu sport gateball? apa seni? Sport. Oh, sport. Yes. Sport. Pokoknya nanti gateball tuh seru. Jadi dia mainnya fokus gitu kan. Itu harus masukin ke ada gawang kecil, ada tongkatnya gitu, ntar kita harus nah itu ntar mungkin dicari sendiri apa Ada tuh videonya nggak? Ada videonya nggak? Videonya mungkin ada sih. Kalau ada saya- nanti kirim ya. Oh Nanti iya biar boleh. sahabat Al-Fatih bisa lihat juga. Betul, dan yang terakhir ini juga baru-baru ini nih lagi hangat-hangatnya gitu kan, FOMO gitu kalau kata orang sekarang yes. mah. Itu FOMO, tuh guys. gitu. Saya ikut UKM Dayung. Wih, UKM Dayung. Iya, Pak. Dayung kapal. Dayung sampan. Sampan. Lagu Banten Ya. dong. Aduh. Dayung gitu kan. Dayung ini tuh jujur masih UKM baru, Pak. UKM baru buat mahasiswa karena sebelumnya cuma diperuntukkan buat tendik dan dosen gitu kan. Iya. Sekarang ada yang buat mahasiswa dan alhamdulillah saya dipercaya sama kampus buat coba kamu bikin personilnya mana, kita siapin buat tanggal 25 nanti insya Allah mohon doanya teman-teman semua nanti ada lomba di Pekalongan. Bismillah. Gitu Pak. Itu sih agak banyak kan gitu. Banyak ya. Banyak banget. Banget Pak. Banyak banget gitu. Banget Pak. Bisa ngatur waktunya itu bisa. Alhamdulillah. Ya kadang satu ke sini, satu ke sana, tapi kan ya masih on the track lah gitu. Alhamdulillah. Tapi memang kadang-kadang kalau kita banyak aktivitas justru bikin mood booster kita belajar kali Iya ya. bener Pak. Ya, ngerasain juga berarti ya. Ngerasain. Alhamdulillah. Ya sahabat Al-Fatih, jadi nggak ada alasan kalau kita misalnya banyak aktivitas, banyak ekskul kalau di sekolah ya, banyak les gitu kan. Ya itu sebenarnya buat kita juga kan. Betul. Buat kita juga. Apalagi tadi buat biar balance. Iya, biar balance. Oke, seimbang. luar biasa. Kak Musli dan Kak Faras. Kita lanjut ya sahabat Al-Fatih. Dari tadi kita sudah bahas aktivitas kakak-kakak di kampus. Nah sekarang pertanyaannya adalah kan udah mahasiswa nih sekarang. Ya mahasiswa.
Bukan mahasiswa kan? Wah, ya, aduh. beda dong. Belum, Mahasiswa. karena masih baru ya. Iya, betul. Mahasiswa. Kira-kira kita kan di sekolah SD dan SMP Al-Fatih dulu ya. Boleh dong sedikit spill ya. Ada nggak sih pendidikan-pendidikan tuh yang berkesan ke bawah sampai sekarang? Dari sekolah dulu, waktu SD dan SMP di Al-Fatih. Mungkin Musli dulu kali ya Pak ya, Boleh, lebih lama gitu kan. bebas. Waduh. Oke, halo sobat FT semuanya. Kalau dari saya pendidikan yang berkesan tuh pasti banyak banget sih. Banyak Wah, banget. ada. Sampai bingung kayaknya mau Iya, bingung jawabnya. ya. Soalnya dari SD sih Pak. Dari SD. 9 tahun saya. Yang penting tuh sholat sih. Itu yang paling utama sebenarnya. Oh gitu, sih. pendidikan sholat. Pendidikan sholat tuh mau dimanapun, bagaimanapun keadaannya harus sholat. Tetap harus sholat. Orang saya pernah dengar dari Pak Darso kalau nggak salah. Nah tuh setelah kita bangun tidur, misalnya kita ketiduran terus habis itu melakukan waktu jam sholat. Nah kita bangun dan bangun itu kita harus langsung sholat karena emang bahwa ditekankan banget gitu bahwa kita harus langsung sholat gitu loh. Nah terus selain itu juga ada macam-macam sunah-sunahnya kayak misalnya sholat duha, terus segala sholat qobliyah ba'diyah segala macem, dan itu Masya Allah banget sih. Dan itu baru sholat aja, belum lagi terhadap puasa, baca Qur'annya, hafalannya, Masya Allah ya banget. Dan itu benar-benar sampai sekarang membekas dan menjadi, kalau sebagai saya ya, udah sebagai alumni dan udah sekarang ngerantau ke Semarang, itu jadi pegangan penting. Apalagi kalau misalnya sekarang mahasiswa nih, anak muda yang emang ibarat kata banyak godaannya. Nah itu udah pegangan penting banget sih Pak, biar jadi titik tumpuan utama. Mantap. Kalau Paren dulu, bukan dulu ya, beberapa hari atau beberapa bulan tuh pernah ngelihat konten di Instagram. Itu mereka ternyata culture shock, ya kan? Dari sekolah Islam ketika kuliah ternyata banyak, ya mohon maaf ya, teman-teman Muslim yang nggak sholat. Ada culture shock kayak gitu nggak? Ih, jangan ditanya Pak, nih gimana kalau misalnya mungkin karena sebelumnya saya lingkupnya di Al-Fatih ya, jadi teman-teman saya pada sholat semua. Cuma saya pas keluar, bener tadi kata Pak Rian, gitu. culture shock langsung kayak, wow, kok begini sih? tapi Tetap kita tetap sholat ya, tetap alhamdulillah dong. ya. Itu pasti dong. Gitu, Pak. Sambil ngajak teman-teman yang belum dong. sholat gitu. Iya, Ya. Bismillah. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau Kak Faras, It's my turn. Oke. Kalau saya tuh karena dulu saya di SMP 3 tahun ya Pak ya. Mungkin 3 terasa tahun, singkat. mau 4 tahun. Enggak juga sih. kan SMK kan ya. gitu kan. Mungkin terasa singkat tapi dampaknya tuh bener-bener impactful buat saya. Pertama tuh dari sisi ini, BTQ, baca tulis Quran. Baca tulis Quran. Jadi selama 2 tahun saya kan udah puasa di sini ya, puasa di Semarang. Itu tuh selalu ada program rutin dari kampus untuk sholat taraweh bersama. Yang imamnya tuh ya harus dari kita, yang jadi panitianya kita, yang jadi panitia iftar kita, dan tadarus juga harus dari kita. Nah itu tuh saya ketemu mungkin banyak teman-teman yang belum lancar gitu kan baca tulisnya Qurannya, dan di situ saya merasa satu langkah lebih maju. Kayak alhamdulillah gitu, berkat apa ya, bimbingannya dulu saya di kelas 7 sama Bu Rofikoh gitu kan. Saya takut jujur sama Bu Rofikoh tuh karena hafalannya kamu harus dapat, tapi dari situ saya belajar kalau oh memang harus digituin gitu kan. Ntar dulu disclaimer dulu, ini takutnya apa nih? Takut termotivasi apa takut hukuman nih? Takut hukum. Hukum ya? Enggak juga sih, cuma kan kalau misalkan ya malu aja gitu Pak, Oh, teman-teman iya, mah nyampe betul, misalkan. betul. Dan sedangkan saya aduh masa 5 ayat aja kagak nyampe gitu kan malu gitu. Bener. Gitu saya merasa ya alhamdulillah gitu kan di sini waktu kami muter baca, dan waktu itu kan ada bapak-bapak dari direksi ngeliat gitu kan, oh alhamdulillah ya bacaan kamu bagus. Langsung direksi yang ngeliat. Iya, Masya direksinya. Allah. Direksi yang langsung situ. Karena memang rutin, Pak. Dari Oh, gitu. direksi, mahasiswa, tendik. Pas tiap Ramadan tuh ada di situ, gitu, Pak. Alhamdulillah Terus sih, bermanfaat banget ya. bener, bermanfaat Selain banget. BTQ, Selain BTQ mungkin di Al-Masurat. Al-Ma'thurah. Iya, Al-Masurat. Betul. Pagi dan petang. Pagi aja sih saya. Apanya? Ya karena sahabat Al-Fatih ya, salah satu kebiasaan kita tuh ada Al-Ma'thurat ya. Karena kita memang biasanya bacanya di pagi hari ya, dan yang di sore hari biasanya sahabat Al-Fatih baca di rumah masing-masing kayak gitu. Betul ya, luar biasa. Ada lagi nggak? Mungkin dari ini ya Pak. Mungkin ini apa ya? Dari attitude sih ya. Bener-bener kebaca banget gitu.
saya ketemu banyak orang di sini, bener-bener dari Sabang sampai Merauke itu saya ketemu. Saya mulai ngebaca karakter orang seperti apa, apakah dia cuma ingin memanfaatkan saya atau memang dia ini orang yang baik atau emang dia niatnya jahat. Itu saya di sini belajar banget ngebaca karakter orang gitu. Even mungkin nggak sebentar begitu waktunya Pak ya, pasti kan butuh waktu yang agak lama buat ngebaca orang ini arahnya ke situ ke sini. Dan dari situ saya belajar gitu. Dari di Al-Fatihah kan kita pasti datang harus salam, assalamualaikum gitu kan, dan salim gitu. Dan di sini kelihatan gitu maksudnya yang oke, mungkin teman-teman enggak, tapi saya berusaha saya sendiri buat jadi apa ya, mungkin kita awali lah gitu kan, kita salim masih gitu salim, kan, kita gitu masih ya. Salim, pembiasaan betul gitu pembiasaan ya. Itu Pak penting banget biasa. Attitude itu ya. Sahabat Fatih mungkin jadi hal yang apa namanya sudah berkurang di antara anak-anak muda ya untuk hormat kepada orang tua, karena biasanya lewat cuek aja gitu ya, melengos aja gitu kan. Tapi alhamdulillah ya masih ke bawah, alhamdulillah luar biasa. Ini kita jadi teladan buat adik-adik kita di Al-Fatih nanti. Oke. Karena kita juga nggak bisa lama-lama ya. Kalian kan mau kuliah kan? Iya Pak. Iya Pak. Kuliah. Boleh dong kasih tips and trick gitu ya buat adik-adik nih di Al-Fatih yang sekarang masih SD, SMP, itu kan perjalanan masih lumayan panjang ya. Tips dan triknya dong, tips and triknya buat adik-adik di Al-Fatih untuk mencapai misalnya kuliah yang mereka impikan. Seperti kakak-kakak ini kan alhamdulillah sesuai dengan impiannya ya. Alhamdulillah. Nah, siapa dulu nih? Kak Faras dulu deh. Kak Faras dulu. Oke. Kalau dari saya sih ini ya, trust ya Pak. Saya dulu sempat ada di fase ambigu dan apa ya? Saya ragu, saya bimbang sama diri saya sendiri. Apakah saya bisa ya? Saya bisa kuliah nggak ya? Ada kampus yang mau nerima saya nggak ya sampai separah itu? Gitu. Itu pas kapan? Jadi itu pas semester 2 kelas 12. Itu kan pasti kita kayak pas udah di SMA. Iya, di SMA udah mikir ada nggak ya kampus yang mau nerima saya itu sampai ngerendahin itu gitu kan. Padahal intinya adalah saat kita percaya ya alam semesta tuh akan bahu membahu mewujudkannya gitu kan. Tentu dengan usaha juga, dengan doa gitu kan, itu pasti bisa. Yang penting adalah yakin dulu. Yakin. Bisa. Just yakin. Ya, gitu. Saya terapin ke diri saya kalau saya yakin bisa kuliah, saya yakin bisa sukses dan ya alhamdulillah bisa ngebawa saya survive sejauh ini gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Luar biasa. Kalau kamu Sli? Kalau dari saya sendiri, ini buat pesan-pesan buat sahabat Al-Fatih semuanya ya, tuh jangan terbebani akan misalnya ada impian A, impian B, itu jangan jadi beban. Dan itu emang harus kalian terima dengan lapang dada dan berusaha mungkin untuk mewujudkan impian itu. Dan jangan nyerah aja gitu di tengah jalan. Kayak misalnya, masa sih kita udah lari 500 meter nih, padahal tinggal 20 meter lagi sampai, masa nyerah? Kan kayak, tanggung banget, dikit lagi gitu loh. Karena jangan berhenti untuk berusaha, dan tadi bener kata kayak harus yakin, dan jangan terakhir tuh harus berserah diri pada Allah. Mantap, luar biasa ya. Jadi dari tips-tips itulah, tadi dari Kak Faras cukup satu katanya, yakin aja udah ya. Kalau Kak Musli tadi jangan menyerah gitu kan, berusaha, ikhtiar ya, berserah diri pada Allah gitu ya kan. Insya Allah cita-cita kita yang kita impikan bisa tercapai. Amin. Amin. Oke sahabat Al-Fatih, Parian punya satu pertanyaan belas gitu ya, satu pertanyaan terakhir buat kakak-kakak ini nih ya. Mungkin satu pertanyaan ini akan menjadi akhir dari bincang alumni kita. Oke, pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah, coba dong tolong kakak-kakak ini kasih ke adik-adik kelas kita ini, yang kelas mulai yang dari SD, SMP, bahkan yang sekarang kan udah ada yang SMA ya, kelas 10, 11, 12. Nah, kasih dong pesan-pesan buat adik-adik kelas kita. Oke, silakan, siapa dulu nih? Saya dulu dah. The floor is yours. Oke, siap. Lanjut. Oke, untuk pesan saya yang pertama tuh, karena sebelumnya kan dari Al-Fatih yang emang sekolah swasta bergengsi Islami, dan keluar itu kan paling banyak banget gitu loh kultur shocknya. Itu selalu ingat, pokoknya ada beberapa tumpuan dan itu
jangan sampai hilang, sebisa mungkin jangan sampai hilang. Kayak misalnya kayak sebelumnya itu kita sholat tepat waktu, sholat di masjid. Nah itu jangan sampai hilang, itu jadi pegangan utama kita buat nanti di luar sana. Lalu selain itu jangan lupa kita selalu hormat sama orang tua. Mau dimanapun itu, nggak orang tua kita sendiri aja. Kayak misalnya guru-guru atau nanti ada kakak tingkat atau ada tingkat pun sebenarnya harus kita hormati. Cuma tapi jangan terlalu kayak ngeledek apa gimana. Cuma tapi ya saling jaga kehormatan dan selalu erat tali silaturahmi. Mungkin gitu sih Pak. Luar biasa ya. Mulai dari agamanya ada, hormatnya ada, itu mungkin yang semakin pudar ya. Iya. Itu buat adik-adik sekalian, sahabat Al-Fatih sekalian. Oke, lanjut ke Kak Faras. Pesan-pesannya bukan pesan terakhir loh. Oh iya. Kayak lagu ya. Bukan wasiat, bukan. Masya Allah. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi ya apa ya, hampir sama juga kali ya sama kayak Kak Musli gitu ya, karena doa orang tua itu benar-benar mujarab banget Pak. Mujarab banget dan penting. Apapun itu jangan lupa minta izin, minta restu, minta doa sama orang tua, karena apapun itu restu orang tua yang menentukan jalan kita ke depannya itu Pak. Terus yang kedua mungkin apa ya, pergaulan itu kita sebenarnya bebas boleh bergaul sama siapa aja, tapi dalam pergaulan kita tuh mesti nyaring gitu, mana yang baik, mana yang belum baik, mana yang kurang baik, dan kita harus bisa apa ya, memantaskan diri kita gitu, biar kita sendiri nggak kebawa ke pergaulan yang memang notabene-nya kurang baik gitu kan. Menyaring gitu ya. Iya, harus menyaring gitu Pak. Mungkin itu aja kali ya kalau misalkan pesan-pesannya gitu. Yang penting mah dengerin orang tua, sholatnya jangan ditinggalin, sunah-sunahnya dijalanin, terus nurut sama guru-guru, adab bener-bener adab. Adab banget. Karena iya kan, harus serius. Bener-bener Pak. Jadi kami punya cerita di sini tuh, dosen lebih menghargai mahasiswa yang memiliki attitude yang baik dibanding dia yang memiliki kecerdasan yang apa ya, mungkin dia orang pintar banget. Tapi kalau attitude yang nggak ada itu benar-benar nol. Gitu. Nol itu beneran secara nilai bukan, gitu. Dalam arti gimana ya? Ya dia kalau gitu. ikut, iya benar, kalau ikut pendidikan kan itu udah haknya dia untuk belajar, itu kan haknya setiap orang. Tapi untuk apa ya, mungkin di non materialnya gitu ya Pak ya, kayak moralnya, persepsi orang terhadap, persepsi dosen terhadap mahasiswa ini, kayaknya kurang deh, dalam artian wah attitude-nya nggak baik nih gitu Pak. Malah di sini juga tuh di Politeknik PU sini tuh ada juga nilai kehadiran, itu sebagai salah satu komponen. Nilai kehadiran dan nilai sikap itu salah satu komponen apa ya, kelulusan juga gitu. Jadi ya mesti bisa jaga diri, bawa diri gitu kan, jaga apa namanya, mulut, think first before speak, better twice before act. Jadi be wise gitu ya. Bijak ya. Tuh. Be wise. Gitu. Oke, sahabat Al-Fatih, pesan-pesannya luar biasa banget nih ya. Buat sahabat Al-Fatih yang mau kuliah apalagi ya, bener-bener banget itu ditekankan attitude, bener luar biasa ini ya. Oke, Kak Faras dan Kak Musli ya, bisa cerita dikit dong tentang apa namanya, kampusnya Kak Faras dan Kak Musli ini. Oke. Mungkin buat adik-adik yang di SMA, yang di SMP ataupun SD, tolong pikirkan jauh-jauh hari kalau mau kuliah. Jangan nanti pas udah deket-deket kelas 12, aduh kelimpungan, mau kuliah di mana gitu kan. Pusing ya. Kayak SKS, sistem kebut semalam gitu kan. Aduh mau di mana, akhirnya main uncal-uncalan aja, akhirnya nggak dapet, terus akhirnya nyesel kan. Nyesel tuh kalau kata Pak Dudi di belakang, kalau di depan namanya pendaftarannya nggak. Saya masih ingat itu. Nah makanya tolong dipikirkan baik-baik mau kuliah di mana, passionnya apa. Yang terpenting sebenarnya passion Pak. Karena kalau apa ya, modal dipaksain gitu kan, takutnya ngejalaninnya beban gitu kan. Mending kita cari passion kita di mana. Even mungkin kita belum tahu. Saya sendiri pun pernah ada di fase saya ini mau kemana ya gitu. Tapi sempat bingung ya. Jujur sempat bingung. Tapi ya alhamdulillah, setiap ada usaha itu pasti ada aja jalannya gitu kan. Makanya apalagi buat adik-adik dan teman-teman yang berminat banget kuliah di sipil gitu ya, khususnya di sipil,
bisa banget jadiin Politeknik Pekerjaan Umum ini sebagai pilihan utama ya kamu sih ya. Iya, betul sekali. Betul, karena di sini tuh bener-bener apa ya, lengkap. Ya, lengkap. Bener-bener lengkap. Ada berapa? Iya benar. Jurus banget sih. Jurus banget ya kan? Iya, soalnya di sini tuh ada 3 yang di mana ada Apa tuh? bangunan gedung, Betul. teknologi konstruksi bangunan gedung. Nah, ini bajunya nih. Merah sama hijau beda ya. Iya. Terus kayak Kavares nih jalan jembatan. Teknologi konstruksi jalan jembatan. Nah, teknologi betul. konstruksi jalan jembatan dan ada satu lagi dan itu teknologi konstruksi bangunan air. Nah, ini tuh bangunan air tuh kayak misalnya nanti kalian bikin bendungan atau bikin segala macam. Nah, pokoknya untuk sipil jos lah. Ya, soalnya di sini betul. udah menjurus banget Ini gitu. udah Menjurus. menjurus banget khusus ya, spesifik Pak. banget Betul, ya. Pak. banget, Pak. Ya. Bener-bener langsung dijurusin, mau kemana pilih jalan jembatan kah, gedung kah, atau air. Dan di sini benar-benar belajarnya sesuai apa yang ada di lapangan. Alat-alatnya yang digunakan pun memang apa yang digunakan di proyek di lapangan tuh persis. Langsung, Iya, langsung. Jadi harapannya nanti saat kita magang, saat kita kerja, kita nggak bingung. Nggak bingung. At least kita udah, oh begini cara ngoperasiinnya, oh seperti ini cara kerjanya gitu Pak. Kayak gitu ya, luar biasa ya. Tuh. Selain itu juga dosen-dosen di sini juga dosen-dosen yang dari lapangan. Betul. Yang emang sebelumnya udah kerja di lapangan dulu, baru ditarik sini betul. jadi Jadi dosen. praktisi juga Betul, ya. Betul sekali. Praktisi makanya. nggak hanya akademisi, Betul. gitu, praktisi Jadi juga. udah dapat 2 poin plus tuh selain dari sini praktisi Nah, juga dapat. kira-kira kalau dari sini jenjang karirnya nanti, kalau profesi nanti apa sih yang bisa jadi profesi apa sih dari kuliah di sini? Kalau dari sini tuh ada 5 sertifikasi bukan sih? Iya benar, ada 5 sertifikasi. Nanti dibekalkan pada mahasiswa secara gratis. Yang mana sertifikasi ini benar-benar pakai di dunia kerja. Karena ya yang dicari saat kamu ngelamar ataupun di CV segala macam, kamu punya apa? Bisa Saya punya apa? sertifikat. Kamu bisa apa? Saya punya sertifikat. Nah, itu Dan dia itu yang makanya. benar-benar jadi poin plus di Politeknik bener PU. banget sih, emang. Iya, betul. Dan mungkin kalau Parian tanya jenjang karir karena ini di dunia sipil ya, mungkin di ranahnya sekitar pekerjaan sipil, pekerjaan sipil umum ya, gitu ya Pak. pekerjaan umum Kan ya. banyak ya, ada yang di surveyor, ada yang di kontraktor. Ya benar. Dan mungkin lingkup situ. Pekerjaan karya ya. Betul, pekerjaan Betul karya sekali Pak. ya. Tapi kita juga bisa apa namanya? Ya Explore, termasuk yang ya. pekerjaan mulia ya, karena Betul. kita bangun gedung, jembatan, bahkan bangunan Insya air Allah, luar iya, biasa sahabat Al-Fatih. Bisa jadi salah satu pilihan di masa depan buat kalian kuliah. Luar biasa. Oke, Kak Faras dan Kak Musli, alhamdulillah ini waktunya kita sudah lumayan panjang ya. Ya. Di sini juga Parian meminjam sebentar ini para mahasiswa ini, dan kebetulan nanti ada kegiatan setelah ini. Jadi alhamdulillah waktunya pas. Terima kasih Kak Faras, Terima Kak kasih Musli, kembali, Pak. ya. Salam buat dosen-dosennya. Ucapan terima kasih dari kita Sekolah Fatih ya. Mudah-mudahan berkah, lancar Amin, kuliahnya, amin, ya. amin, ya Nanti Allah. tercapai cita-citanya di Amin, masa ya depan Allah, nanti. Amin. Ya, doain ya sahabat Al-Fatih ya, karena doa dari saudaranya ya tanpa melihat atau tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut, nanti malaikat yang akan membalikan doanya buat kita ya. Kita saling mendoakan untuk kesuksesan. Amin. Oke, kita tutup, tapi jangan lupa ya sahabat Al-Fatih untuk terus like, Komen. Share and subscribe. ya di channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dah.